Biar makin malam makin ya mantap-mantap kan. Makanya teman-teman Kristen semuanya bagikan live-nya, tap-tap layarnya. Kalau merekam juga silakan rekam, tidak jadi masalah ya, silakan direkam. Saya izinkan. Apa pertanyaan apa Bang Buyu? Ya naik dulu teman-teman muslimi, nanti dengarkan. Saya akan memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan dengan jawaban di dalam Al-Quran. Karena saya mempertanyakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bang Keko berisik, cari tempat yang bagus Bang. Ya udah. Iya, Bapak Islam Hindu Buddha Bang. Ah, masa gak kenal gua nanya mulu. Iya, tetap saya tanya Bang, siapapun yang masuk di sini tetap saya tanyakan supaya penonton tahu yang naik itu siapa. Itu loh Bang. Oh gitu. Bukan abang ya, bukan. Kristen. Oh Kristen. Apa yang bisa kita bantu Pak? Ini sayembara mau tambah, ini udah makin malam makin bertambah. Ya tadi 1 juta, sekarang 2 juta. Apa yang bisa saya bantu? Kamu bantu ini support atau gimana? Terima aja nomor rekening saya, lihat ya. Lihat saja nanti di biodata saya. Toro TV ada di biodata saya. Tapi kirimkan sama saya pengiriman melalui DM. Iya Pak. Ya, kalau Bapak memahami betul isi Al-Quran, bisa ngajarin saya. Saya ngajari Bapak. Bapak bisa. Kenapa mau belajar Al-Quran? Saya tanya sama Bapak. Ikut aja sayembaranya Pak, supaya Bapak tahu. Itu ngomongnya delay, ikut sayembaranya. ngomongnya delay, jadi tabrakan terus. Iko, pertanyaan dari host, kenapa kamu ingin belajar Islam? Silakan dijawab. Lah biar saya mengetahui dua-duanya, di mana kebenaran itu. Jadi saya tahu, nggak abu-abu. Jadi kamu sekarang belum mendapatkan kebenaran. Jangan kamu, saya udah orang tua, kamu masih anak saya. Berapa umurmu? 50. Kamu justru di bawah saya, goblok. Kenapa kamu ngomong goblok? Ya karena kamu lebih muda, jadi saya pantas mengatakan kamu goblok. Kamu mengatakan saya seperti anakmu, kamu justru jauh di bawah saya kasih tahu. Kamu orang Kristen atau orang apa sih? Dengar baik-baik kalimat saya. Kamu ingin belajar Islam kenapa? Iya, jangan goblok-goblokin saya terganggu. Apa kamu lebih muda dari saya, pantas saya goblokin ketika kamu menganggap saya lebih muda dari kamu. Kenapa kabur? Malu dia. Dia Islam ngaku Kristen, itu dia. Kenapa dia kabur? Pakai sosok nanya rekening, tau nggak nanya rekening itu kenapa Bang Toro? Mau tahu nama asli sebenarnya? Iya, nama saya nama asli ini Toro TV, nggak boleh berbohong. Iya, tujuannya itu hanya untuk tujuan nama asli di perbankan itu untuk ngecek data. Jadi kalau dia kalau betul dia Islam yang menyamar, itu aja tujuannya. Betul. Segala sesuatu Kan itu Bang Toro. Sekarang perhatikan ini ya. Saya bingung juga kalau ada orang Kristen nggak jeli. Dia minta diajarin Islam. Kita tanya baik-baik kenapa mau belajar Islam, supaya dia tahu kebenaran dan tidak abu-abu. Loh, ngakunya Kristen. Apakah sekarang belum ketemu kebenaran? Saya tanya. Dia jawab apa? Kamu tidak pantas bertanya, kamu lebih muda seperti anak saya. Umurmu berapa? Saya tanya, 50. Umurmu tuh baru 50. Saya kasih tahu, saya jauh di atas kamu. Saya kasih tahu kamu. Kalau saya terlihat muda, itu berkat dari Tuhan. Nangkep? Saya
ini tidak mau protes Bang Toro panggil saya adek. Saya tahu persis saya jauh lebih tua dari dia. Saya jamin saya jauh lebih tua 15 tahun dari dia, asal kalian tahu. Ya. Tapi memang banyak orang panggil saya adik-adik, nggak masalah. Seperti itu ya. Ya. Saya bukan apa-apa. Saya tanya dia baik-baik, kenapa mau belajar Kristen, kenapa mau belajar Islam, mau mencari kebenaran. Loh, ngakunya Kristen, apa nggak punya kebenaran dalam Kristen? Malah bilang kamu nggak pantas tanya, kamu lebih muda dari saya lebih tua. Saya kasih tahu kamu. Ya betul, kayaknya dia Islam teman-teman ya. Saya lagi cek dirinya dia, akunnya dia, postingannya dia. Kami muda seperti begini teman-teman karena kami selalu dekat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kami supaya wajah kami itu berseri-seri. Orang Kristen itu kalau dekat sama Tuhan ya mukanya berseri-seri. Yang 80 tahun jadi 50 tahun bisa saja ya. Karena kenapa? Efek minyak babi. Itu yang penting. Efek minyak babi. Listip itu diambil dari minyak babi. Bedak-bedak yang mahal itu diambil dari minyak babi. Ya biar saya kasih tahu sama kalian. Makanya kami muda-muda sama orang Kristen pinter-pinter karena banyak makan daging babi. Coba pinter ke saya kan, saya naikkan 2 juta. Bentar lagi saya tunggu di Papua jam 1 saya naikkan 5 juta loh. Serius, aku jujur. Nggak bohong, moderator saya semua teman-teman Kristen, semua orang yang punya duit. Karena Tuhan mereka, Allah mereka yang mereka sembah tidak pernah meminta pinjaman. Allah mereka tidak pernah Allahnya sakit. Benar enggak, Delina? Ayolah, hai Bang. Cuma sembunyi dalam gua hira, cuma nggak bakal berani ketemu saya. Baik secara live maupun baik secara online maupun secara offline, nggak akan lagi dia, karena sudah saya datangin. Sebenarnya ini teman-teman malam sunah rasul loh teman-teman. Makanya saya tarik-tarik ini, kupikir kenapa bisa bergerak-gerak ini sama saya. Ini si Ipang ini masih mau naik nih, maksudnya apa ya? Nggak tahu deh maksudnya apa. Ya, teman-teman yang nggak suka nonton aja di bawah. Makanya si Selina ini lebih 50 tahun, dia masih muda. Kenapa aku panggil dia adik tadi teman-teman? Karena dia itu selalu banyak berdoa. Makanya resepnya banyak berdoa, berhubungan intim kepada Tuhan. Begitu juga dengan saya. Ya. Ayolah Bu, jangan di-mute-mute. Oh, Ya, kamu bisa nggak waras? Kamu bisa nggak waras duduk diam dengan tenang? Tuh, umat kan? Kalau kamu bisa duduk diam dengan tenang, nggak usah ngoceh. Perhatikan pertanyaannya, duduk diam dengan tenang. Moderator sudah tulis di bawah, kamu jangan cerewet atau nanti diblokir. Duduk diam saja dengan tenang, dengarkan pertanyaannya. Pikir baik-baik, ambil Al-Qur'anmu. Mulai gerasa gerusu, nggak bisa tenang, coba. Salah tingkah. Apa orang ini? Silakan Bang Toro. Sampai saya lihatnya. Kayaknya Delina dia itu
gelisah hatinya melihat kamu loh. Makanya begitu semuanya dia tidak tenang dari tempat duduknya. Apalagi malam ini malam sunnah Rasul. Darah Yesus. Oke, gimana bang? Kamu siap? Nggak boleh di-mute. Kalau kayak ibu itu di Jember banyak, Pak. Banyak. Umat kan? Kamu. Nanti kamu nggak butuh tapi diblokir kalau goblok. Bisa diam? Bisa diam? Masih nyaut. Kalau masih nyaut diblokir sekalian. Nah, umat kan gobloknya kan? Udah aku bilang. Serba salah dia. Serba salah dengan hidupnya. Bu, jangan di-mute, jangan apa. Ini bermasalah. Ini masalah datu. Bodoh. Diam dengan tenang. Bisa nggak? Ini loh masalah dalil. Diam dengan tenang, nggak usah ngomong. Pertanyaan belum ada, dia sudah gelagapan. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya apa? Diam Coba. dengan tenang. Nggak usah di-mute, Bu. Kalau Diam dengan tenang, bodoh. Gak bisa kan kamu tuh diam dengan tenang gitu loh. nggak usah di-mute, Bu. Pertanyaannya apa? Jin korinmu tuh didiamkan dulu. Pokoknya orang yang harus belajar punya penguasaan diri, diam dengan tenang. Anjing aslinya. Ini loh di-mute. Akhirnya keluarkan Islamnya kan? Saya sudah bilang kamu diam dengan tenang. Diam dengan tenang. Jangan mempertontonkan Islam yang sesat di sini. Diam dengan tenang. Diam dengan tenang. Tidak usah berontak, tidak usah gelagapan, tidak usah kasak kusuk, tidak usah ngoceh. Diam dengan tenang. Tidak usah mati, tidak usah nyumpah, tidak usah ngutuk. Diam dengan tenang. Bu, nggak usah di-mute. Pertanyaannya Ibu itu Diam dengan tenang. Memang kita harus menundukkan keledai liar ini memang susah-susah gampang teman-teman. Diam dengan tenang. Sampai pertanyaannya disampaikan host, kamu diam dengan tenang. Biar dia punya self control. Dia tidak bisa apa-apa sebenarnya. Mulutmu Islam banget bro. Emang begitu Islam, biarin aja sesuai ajaran Muhammadmu. Memang betul, mau bilang apa? Kita biar masih ngoceh. Pokoknya iblis di dalam dirinya itu akan berontak. Jin korin itu akan berontak. Karena apa? Karena akan bertemu dengan kebenaran. pertanyaan apa ini? Diam dengan tenang. Sampai kamu benar-benar diam dengan tenang. Kami melihat kamu tidak diam dan tidak tenang. Pertanyaan apa ini, Bu? Kamu diam dulu dengan tenang. Saya sudah bilang diam dengan tenang, duduk dengan tenang, ambil Al-Qur'anmu. Nah, lihat tuh teman-teman tuh dia kesurupan tuh. Orang nggak dengar kamu bicara. Lebih baik kamu diam dengan tenang, siapkan Al-Qur'anmu. Siapkan Al-Qur'anmu. Kita itu kasihan sama kamu, masih beri kamu kesempatan. Tapi kalau kamu nggak kasihan dengan dirimu sendiri, mau bilang apa? Enggak ada usah, Bu. Aku mau diturunkan atau mau turun sendiri? Udah gitu aja sekarang. Kamu kan masih mau belum turun tanya, sendiri Bu. atau mau diturunkan? Nanya Ibu itu apa, dengan Pak Toro itu apa, gitu loh maksud. Ambil Al-Qur'anmu dulu, siapkan Al-Qur'anmu. Tengoklah teman-teman, itu aja dia tadi kerjanya ngamuk aja nggak karuan. Ini HP 3 loh. Ini HP 3. Apa sih? Ini HP 3 ini.
Apa yang mau ditanyakan di Al-Quran? Silakanlah Bang Toro. Baik, dengarkan baik-baik Bang. Semua muslimi muslimah atau juga orang lain masuk Islam wajib hukumnya menyebut 2 kalimat syahadat. Pertanyaan saya, tunjukkan 1 ayat saja dalam Al-Quran bunyi 2 kalimat syahadat. Silakan. Dapat 5 juta. Kalau masalah uang itu Pak, Kan? Kalau masalah uang tidak ada masalah, kok tinggal jawab. Jangan masalah uangnya dibahas. Iya. Saya mau jawab. Kalau masalah uang saya tidak. Yang dibahas malah uangnya. Jawaban ayat di dalam Qurannya apa? Saya mau jawab, Bu. Saya mau jawab, tapi jangan. Nggak ada urusan. Kau jawab ayat Al-Qurannya mana? Ambil HP-mu yang 3 tadi diambil. Buka ayat Qurannya di mana? Biar kita cek di sini. Jangan kau menang gaya, menang bacot, ini padahal gila. Pak Toro, saya jangan di-mute. Saya mau baca, jangan di-mute Pak Toro. Kamu ini host apa? Nyek-menye kan? Udah saya turun Bes. Apa ini? Sekali pertanyaan sudah keluar, dia nggak bisa jawab, ngomel terus mau turun. Bukan gitu. Tuhan Yesus mengampunimu, mengasihimu, pergilah dengan damai. Dah. Sekali pertanyaannya sudah keluar, dia nggak bisa jawab. Banyaklah alasannya. Turun aja aku, turun aja aku, turun aja aku. Dari tadi disuruh turun, nggak mau turun. Emang mereka ini kalau nggak berdusta, kalau nggak culas, kalau nggak licik, nggak Islam. Entah kenapa ya, nggak bisa sportif, nggak bisa fair, nggak bisa jujur. Nggak usah kamu ngemis-ngemis minta naik lagi. Kali pertanyaannya keluar, saya bukan masalah uang 5 juta. Tinggal dijawab di Quranmu ada nggak tertulis syahadat itu. Silakan Selamat malam, Toro. Gaya kayak Muslim. Buka kameramu sudah. Buka kameramu sudah. Nah. Nah, umat. Tidak ada yang beres hidup mereka satu-satu. Ribut. Baik Pak, buka mute-nya Pak. Bapak ngomong apa? Buka mute-nya, santai. Tarik nafas dulu Pak, jangan emosi. Tarik nafas dalam-dalam, terus pelan-pelan buang. Pasti Pak. Oke Bapak. Toro kan pendeta, Bapak siap. kenapa? Toro pendeta, kenapa gaya kayak Muslim? Kayak ular beludak gitu. Gaya mana Mak? Di mana Pak? Ini saya orang Kristen. Berjenggot. Bukan Bang Toro, sebentar Bang Toro. Bentar Bang Toro. Dia bilang penampilan kayak Bang Toro, gaya Muslim. Coba teman-teman perhatikan tampang dia, muka dia. Muslim nggak mukanya dia ini? Pakai Muslim lah. Pakai peci nggak? Jadi apa yang disampaikan dia tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bang Toro. Artinya penampilan Bang Toro bukan penampilan Muslim. Wong dia yang Muslim aja penampilannya nggak kayak gitu. Jangan kumat gobloknya Maulana. Jangan kumat gobloknya di sini. Jangan tampilkan goblokmu di sini Maulana. Udah terlanjur buka kamera. Toro ya, pakai salib malu ya. Kumat gobloknya. Pakai jenggot. Woi. Kau sendiri Muslim nggak pakai jenggot, berarti itu bukan penampilan Muslim, goblok. Kau sendiri Muslim nggak pakai peci, berarti itu bukan penampilan Muslim. Gimana sih bodohnya orang ini? Toro pendek. Si Toro itu gayanya kayak Apa orang gila ini? Mulai kameranya gelisah.
Mulai kameranya gelisah, orangnya gelisah, jinnya mulai berontak sudah. Nyot, Toro. Wih, Sakit jiwa ya kamu ya, Maulana. Kalau kamu habis jima sunnah Rasul, harusnya kau bahagia. Kenapa mukamu menderita itu? Hah? Kau tadi lupa ya sebelum jima minta doa, keraskan jangkar kepada Allahmu. Tinggal kau gagal. daripada Tuhan lu nggak nikah. Nah, Ayo. Doi. Jadi kamu mau 5 juta atau enggak? Lala usir aja lah teman-teman. Ini lebih kesurupan dari si Ipang tadi. Lebih kesurupan dari si Ipang tadi ini tadi. Kelihatan sekali dia sama istrinya tadi ejakulasi dini tanpa hasil. Kirain cerdas naik ke atas. Ada lagi kah Bang Toro? Silakan moderator. Ini ada 5 juta loh, serius kita nggak bohong. Langsung kita kirim melalui Dana atau melalui GoPay. Asalkan Anda mampu jawab dengan data. Ini Ipang ngapain bolak-balik naik? Nah sekarang sudah baring lagi, udah makin sesat dia. Pokoknya jangan di-mute, Bu. Apa yang dipertanyakan itu saya mau dijelaskan. Kalau saya itu salah, diluruskan. Kalau emang di-mute, rumah apa ini, Bu? Saya juga bisa, Bu. Jadi lintas kayak gitu, Bu. Coba sesuai dengan data. Inti Bukalah sana ruangan sendiri kalau bisa. Ngapain di sini? Aneh-aneh aja. Bayangkan. Kalau tidak mampu panggil ustaz. Ya panggil ustadzmu, ulamamu, siapapun ustadz ulama mulai dari Sabang sampai Merauke panggil di sini. Saya jujur, ini hadiah 5 juta. Mampu menjawab satu pertanyaan. Karena pertanyaan saya itu tidak lari dari iman orang Islam yang mengimani selama ini. Ya, dan kalian melakukan, kalian melaksanakan. Ya. Ayo panggil, nanti kamu bilang sama ustaznya, nanti kita bagi 2.500.000 sama 2.500.000 nanti. Ayo silakan teman-teman Kristen semuanya bagikan live-nya ulang supaya banyak yang mengetahui, dan saya mengizinkan live ini di rekam, dibagikan dimanapun boleh. Jadi masalah buat teman-teman nih, kalau teman-teman buat konten ya diperbolehkan di bawah. Silakan. Ini bukan main-main. Karena saya sudah lama bosan diskusi lintas agama, mulai dari Facebook, ya WhatsApp, YouTube, ya masuk ke Zoom dan di TikTok ini teman-teman. Tidak ada satu ulama, satu ustadz pun yang mampu menjawab pertanyaan saya, padahal mereka mengimani dan mereka melakukan sendiri. Masya Allah. Ayo. Ayo. Saya tunggu. Saya siap, moderator saya sudah menyediakan semuanya, tinggal di TF. Nanti kalau moderator saya nanti tidak sampai 5 juta, saya yang mencukupinya. Ya, asalkan mampu. Padahal teman-teman, mereka melakukan, mereka mengucapkan is okay, ya, tetapi tidak pernah tertulis di dalam Al-Quran Karim satu ayat saja. Ini kan namanya kan hayalan. Kalau kamu tanya sama saya, apa persyaratan wajib masuk Kristen?
kami bisa membuktikan persyaratan yang pertama wajib dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanya, tunjukkan ayatnya di mana tertulis di dalam Alkitab. Teman-teman Kristen, jawabannya ada di dalam Matius 28 ayat 19. Bunyinya, demikian firman Tuhan. Pergilah, beritakanlah firman, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Masya Allah. Itu tertulis, tercatat. Orang Kristen tidak bertindak sembarangan kalau tidak diperintahkan sesuai isi Alkitab. Nah, pertanyaan saya tadi kan, persyaratan dan kewajiban masuk Islam is okay. Orang luar masuk Islam, persyaratan yang pertama dengan 1 jari telunjuk. Wajib hukumnya menyebut 2 kalimat syahadat, tidak boleh salah. Ketika ustadznya tanya sama saksi, kalau saksi mengatakan salah, maka yang disyahadatkan itu mengulang kembali sampai betul, menyebutkan asyhadu. Saya tidak mau lanjut lah ya. Pertanyaan saya, 5 juta, tunjukkan 1 ayat saja bunyi 2 kalimat syahadat di dalam Al-Quran Karim. Simple toh, tidak menye-menye kita. Dan itu kalian mengimani, kalian melakukan, dan kalian mualafkan orang dengan bunyi 2 kalimat syahadat. Ya, tidak menye-menye kita teman-teman. Kalau orang Kristen itu tidak menjadi umat hayalan saja. Ya, makanya orang Kristen itu tidak ada pemikirannya terus selangkangan. Karena di dalam Alkitab kami dilarang, diajarkan supaya kami jangan mengingini ya sesama kami manusia, budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, istri anak laki-laki dan suami anak laki-laki. Tidak boleh. Makanya orang Kristen itu tidak pernah membumbung orang yang tidak seiman. Karena jelas di dalam Alkitab, hukum Taurat mengingatkan orang Kristen, mengatakan jangan membunuh. Ada amin teman-teman? Berbeda dengan narasi Yusuf Kala, JK. Sedikit saya berbagi teman-teman. JK menyampaikan Islam dan Kristen membunuh itu metongnya syahid. Saya bantah sebagai orang Kristen, kami bantah, tidak pernah tertulis di dalam Alkitab kami diperintahkan untuk membunuh orang yang tidak seiman dengan kami. Malah pun kami ditegur. Amin teman-teman. Ya, hukum Taurat yang ke-6 dengan tegas mengatakan jangan membunuh. Amin. Adakah yang mampu? Dari 400 lebih penonton, mereka sudah takut atau udah mereka tidur, nggak apa-apa teman-teman. Silakan di-share kembali, di tap-tap layarnya kembali, bagikan live-nya kembali, diulang. Kalau ada yang mampu, jujur saya langsung TF 5 juta. Ya, karena moderator saya semua ini tadi Bang Oke katakan 5 juta naikkan Bang Pak Ustadz. 5 juta berarti dia sudah siap 5 juta kalau ada yang mampu menjawab tanpa mengeluarkan uang dari saya, tanpa mengeluarkan uang dari kantongnya Lina Wijaya. Satu orang mampu tawarkan saya kasih 5 juta satu pertanyaan. Ayo. Apalagi kalau saya kumpulkan teman-teman saya lagi, waduh. Ayo.
Itu hadiah, waduh, luar biasa itu. Dapat akhlak, ya kan? Dapat jiwa baru, saya siap jadi jiwa baru. Entar dulu, ada Yesus. Aduh, ada jin korik. Ya, dan kamu juga dapat 5 juta. Langsung saya kirim dan saya buktikan kepada penonton bahwa uang itu dikirim tepat pada orangnya. Ya, ayo. Orang Kristen itu tidak berbohong, karena kami diajarkan katakan di atas ya kalau memang ya, katakan di atas tidak kalau memang tidak. Lebih daripada itu berasal dari syaitan. Karena semua orang Kristen sudah mempercayai saya, mereka siap memberikan 5 juta. Satu pertanyaan. Ya. Nangis. Teman-teman, digaskan teman-teman. Orang Kristen itu bukan main-main. Belum saya bilang sama Rafa di bawah, ada si Rafa lagi. Kalau saya todong langsung si Rafa pasti bilang saya tambah 500, jangan, saya tidak todong lagi. Ya, ada si namaku di bawah. Kalau saya todong si namaku, pasti dia bilang siap, perintah 86. Nanti kalau mampu jawab saya kirim 2 juta. Ya belum masuk, ya belum masuk. Bapak bukan nabi ya, bukan Bilal ya. Ya Pak pemikir belum masuk lagi. Kalau dia masuk itu 10 juta dia siap. Satu perintah dari saya. Itulah buktinya orang Kristen itu kompak. Ya. Nggak main-main kami orang Kristen. Tapi kami tidak memberikan hanya cuma-cuma. Mereka puas jawabannya, saya puas, dan saya siap menyebut 2 kalimat syahadat dengan satu jari telunjuk. Kalau tidak kalian bisa jawab, murtad aja kalian, kata guru saya Buya Syakur. Daripada kalian menjadi batu sandungan di kalangan Islam. Ya, daripada hancur kehidupan anakmu kelak. Naik kamu udah, kalau kamu mampu jawab. Ya. Yang 5 juta ini belum saya libatkan teman-teman saya yang lain di TikTok ini. Dan ini belum keluar uang dari saya. Ya jelas dong, pasti saya punya uang. Silina Wijaya, pasti dia punya uang. Belum dikeluarkan lagi itu. Siap 5 juta katanya. Satu pertanyaan. Orangnya masih ada di bawah teman-teman. Kita tidak menye-menye. Ya. Ada tamu Delina. Boleh tolong. Ya, selamat malam Uda. Islam Hindu Buddha. Malam Islam. Silakan buka kameranya, Pak. Baik, Bapak seorang ustadz ulama atau jamaah biasa? Saya lihat dulu kepastiannya. Saya Islam. Ya, tugasnya sebagai Islam ustadz, punya pondok atau jamaah biasa? Saya Muslim biasa. Muslim biasa. Jangan merokok, Pak. Janganlah. Jangan kasih nafas rokoknya, Pak. Nanti diturunkan ya, Pak ya. Sekali lagi. Baik, Pak. Ini di atas satu pertanyaan 5 juta dari Bang Oke di bawah moderator saya. Asalkan Bapak mampu menjawab pertanyaan saya. Satu pertanyaan deal dengan data.
Kalau saya ngasih pertanyaan, saya kasih kamu 10 juta, mau nggak? Asalkan berdasarkan sesuai dengan iman kami. Iya, Yang saya tanya ini sesuai dengan iman kalian. sesuai dengan iman Kristen. Ya selesaikan dulu pertanyaan saya, Pak. Mampu nggak? Masa kamu yang Saya ingin bertanya? Kalau goblok turun. Itu aja prinsipnya. Kalau goblok turun. Kalau bisa kamu jawab, saya kasih 10 juta. Kamu buka ruangan sendiri kalau kau betul. Seperti kami. Kalau berani, saya kasih 10 Goblok juta. turun. Kalau goblok turun. Karena tampang goblok ini. Tampangnya aja tampang goblok. Kalau orang cerdas nggak mungkin tampangnya seperti itu, nggak pakai baju, pakai handuk, habis mengelap air mani yang hina tadi. Coba pakai baju. Pakai baju, duduk yang bagus, jangan tampang goblok itu dong. Kami tahu orang Islam itu sesat, goblok, dungu. Umat kan gilanya kan? Umat gilanya, ngomong gak ada suaranya. Kamu yang dengar kamu tuh cuma binimu aja, orang sini nggak dengar kamu ngomong. Terus mau diapain nih orang kayak gini nih? Ya diturunin aja, nggak ngomong dia. Apaan dia? Gobloknya aja yang dipamer. Bininya tuh marah loh. Bininya marah-marah. Bergado sama bininya. Binimu dipuaskan dulu. Bininya marah, kok kamu kasih 10 juta? Rumahnya gelap gulita, mau ngasih 10 juta. Handuk kalung di leher, habis narik beca. Gimana? Bininya ngomong gak punya 10 juta. Jadi malu. Aduh, kasihan. Mata cincin kun ini aja teman-teman. Saya gadekan ini langsung lebih daripada 10 juta. Ya. Batu ini saja, batu giok ini, ya, saya kasih sama orang Jepang atau sama orang Cina koko, mereka tawar lebih daripada 10 juta. Nggak bohong saya, walaupun hidup saya begini, apalagi yang tawarkan ini, yang kasih ini, Bang Oke di bawah, dia masih ada di bawah, dia belum kabur-kabur di sini, supaya dia puas. Ya, supaya teman-teman muslimah puas. Satu pertanyaan. Bininya marah, ngomong nggak punya 10 juta aja ngomong. Kedengaran tadi itu loh, bocor tadi. Pokoknya kalau udah urusan dusta, mereka ini jagonya, pemenangnya udah. Apalagi ini kakak belum dijual, ini belum laku-laku COD ini ya. Nah, ikut kalian lihat ini COD. Ya. Bisa jadi tasbih. Ini di tangan saya tasbih bisa. Ini bukan batu biasa ini. Bukan plastik. Ini betul-betul batu. Coba saya bunyikan ya. Dengarkan. Saya turunkan ke bawah. Berbunyi kan? Nah, ini kalian lihat ini plastik bukan, ini dari batu giok ya, ini ya,
Itu buktinya serius, bukan kaleng-kaleng. Ini masih utuh. Tapi belum saya keluarkan ini semua, hanya dari Bang Oke di bawah. Ya, 5 juta. Iya asli Bang Oke, kan kedengaran kan bunyinya, kita nggak bohong-bohong. Ayo. Ini Koko dari Jakarta udah tawar ini mata ini. Lebih daripada 10 juta kemarin. Dia tawar. Mata ini. Ya. Tapi saya bilang, saya tidak mau kasih dulu lah. Biar saya jadikan cincin saya. Ayo. Nggak ada yang berani kan, Dek? Nangis semuanya. Kalau nggak ada lagi saya mau tidur. Iya, nggak ada yang mau, Dek. Macam mana jadi saksi ini nanti? Kamu kan jadi saksi nanti di bawah loh. Kalau ada masalah, kamu ikut juga bersaksi nanti. Moderator saya nanti semuanya ikut jadi saksi sayembara saya 5 juta. Sakit perut aku, wey. Dan ini buktinya ya, bahwa tidak ada yang mampu ya menjawab mulai dari Aceh sampai Papua, Ustadz. Makanya kan kemarin itu saya bilang kumpul kalian. Ya kalian kumpulkan ya bukti-bukti data jawaban 1 kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer. Hanya satu pertanyaan saya, kalau kalian mampu jawab, saya siap menyebut 2 kalimat syahadat. Dan apalagi malam ini ditambah oleh Bang Okes di bawah 5 juta. Kita nggak main-main. Itu buktinya bahwa kalian itu hanya menjadi umat hayalan saja. Padahal belum pernah diperintahkan di dalam Al-Quran Karim. Makanya kalian sadar. Ya. Sadar kalian. Tapi kalau masalah selangkangan, jilat-jilat VV anak kecil yang tidak punya KTP, hobi kalian itu. Kalian pintar di situ, tapi tentang Al-Quran kalian nggak pintar. PV belum ber-KTP mereka doyan. Doyan sama VV itu, Dek. Astaga naga. Padahal jeruk nipis itu nggak enak loh. Suka sekali mereka makan yang masih jeruk nipis, jilat-jilati kan. Padahal jeruk nipis itu asam, nggak enak. Aduh, sedih. Makin keras makin malam loh. Ada tadi yang kepanaskan. Kok kamu niru Islam, punya jenggot? Ya, kenapa kamu tidak buat sama kamu jenggot? Saya dipanggil pelayan mana-mana di gereja, nggak ada yang melarang saya. Oh, baru saya undang kamu di gereja saya ya, cukur itu jenggotmu, nggak ada pernah. Kok apa urusan sama aku? Saya diundang di mana-mana pelayanan untuk khotbah di gereja manapun. Nggak pernah ada yang larang saya. Baru nanti kamu bisa khotbah ya di gereja saya ya. Kalau kamu sudah potong jenggotmu. Kalau tidak, kami tidak terima kamu. Nggak ada kayak gitu. Itu bukan Kristen. Nggak ada yang larang saya. Walaupun mereka senang. Mereka bilang, gas terus Pak Pendeta, jangan takut. Menangkan banyak jiwa di TikTok, di dunia nyata. Kami siap dukung, kami siap mendoakan beliau. Ya. Karena kami 50 pendeta ditabiskan misionaris. Dan SK-nya dikeluarkan dan hanya saya yang maju. 49 karena sibuk lah mengurus yang lain.
Ya, selamat malam. Halo. Kabur. Silakan deh, aku mute dulu. Aku mau makan pinang nih. Ada lagi nggak? Ngaku Islam orangnya pun nggak pakai baju koko. Iya, tadi si Pasya namanya itu. Penampilan Muslim. Tampilannya sendiri nggak kayak gitu. Dia ngaku Muslim. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bento Ben. Kayak apa ini dipanggil nggak nyaut ini kayak apa? Iya, malam. Ya, selamat malam. Silakan. Islam Kristen. Halo, Bento Ben Islam Kristen. Islam. Ya, silakan. Kamu buka kamera dulu. Kamu mau menjawab pertanyaan dengan hadiah 5 juta dapat pahala plus bisa mensyahadatkan 1 orang atau mau bagaimana? Ya, nih lah susahnya ngomong dengan otak separuh nih. Lola, loadingnya lama. Bukan mute-nya, Bu. Bunda. Saya mau jawab yang tadi. Emang di Al-Quran emang nggak ada bacaan kalimat syahadat. Ya adanya di dalam hadis adanya. Dia adanya di dalam hadis. Baik, bentar dulu. Perintah dan kewajiban itu isi Al-Quran, perkataan Allah yang diikuti atau mengikuti apa yang disampaikan, yang dituliskan dalam hadis. Kata sumber agama bukan hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga ada di dalam hadis. Kameramu buka dulu. Yang ditanya kitab sucimu Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Oke, kalau kitab sucimu Al-Quran, maka kami yang di luar Islam hanya percaya Al-Quran. Di luar Al-Quran itu sampah. Jadi gimana? Ada di dalam Al-Quranmu. Kalau bukan di dalam Al-Quranmu, berarti itu kan sampah, ucapan manusia, bukan ucapan Allahmu. Karena kalau kita sebagai orang Islam, enggak hanya di Al-Quran doang kita menurut. Pertanyaannya, kitab sucimu yang mana? Perkataan Allahmu yang mana? Yang perkataan Allahmu yang mana? Yang Al-Quran bukan? Coba kamu tanya Hindu. Hindu, apa kitab sucimu? Jawabannya cuma satu. Buddha, apa kitab sucimu? Jawabannya cuma satu. Kenapa kalau Islam ditanya, kitab sucimu apa? Al-Quran, hadis, tafsir, fikih ini, fikih itu. Nah, udahlah, kalau udah gitu udah membeku udah otaknya Bang Toro, lanjutlah. Kalau kita nggak percaya Al-Quran, berarti kita juga nggak percaya hadis. Karena saya percaya Al-Quran, jadi saya percaya hadis. Makanya kitab sucimu yang mana? Yang Al-Quran atau hadis? Atau kitab sucimu banyak, bukan cuma Al-Quran. Kitab sucimu Al-Quran dan kawan-kawan gitu. Sama kayak Olomu. Olomu juga kami. Ya, Olo dan kawan-kawan itu Tuhanmu. Tuhanmu banyak, kitab sucimu banyak gitu. Silakan Bang Toro Kumah deh. Baik, aku menerima tantangan kamu. Tapi tunjukkan hadisnya yang sahih, bunyi 2 kalimat syahadat di hadis. Silakan. Tampilkan sama penonton. Itu buktinya siapa yang lebih pintar, aku atau kamu? Aku terima tantanganmu, tunjukin bunyi 2 kalimat syahadat di hadis yang sahih.
Nanti saya lagi cari dulu. Ada tadi. Aku tunggu. Tunjukin. Rp5 juta loh. Saya nggak ngaruh Berarti sama kamu- uangnya. Saya lagi Ini lihat sering kebenarannya. Bukan Cari masalah aja, uangnya, uang saya juga banyak. Kalau ada, cari aja kalau ada. Tadi gue screenshot di mana sih? Dari dia cari teman-temannya, jangan diturunkan dulu. Kalau tidak dia bisa jawab dengan hadis sahih, berarti dia ini otaknya setengah. Telah ditipu oleh ustaz dan ulama, korban ustaz ulama. Anjing. Sih, Ayo teman-teman tetap layar teman-teman, bagi kelasnya banyak-banyak. Ini sudah siap menerima tantangan ini. Teman-teman di bawah dan Sisilina cek ya datanya ya, hadisnya nanti kita lihat sama-sama. Syahadat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syahada, yang artinya aku bersaksi bahwa Tuhan adalah ya Tuhan saya, Allah. Tidak ada Di Tuhan mana, selain Bu? Allah. Bentar dulu, Bu. Kamu cari di mana hadisnya, hadis berapa? Surat berapa? Bukhari, hadis Muslim, dan bunyinya asyhadu anna la ilallah, asyhadu anna. Itu bunyinya, nanti kita lihat di hadisnya. Ayo. Akurat dong. Saya tahu bunyi 2 kalimat syahadat, Bu. Jangan tipu saya. Dan saya tahu mengerti artinya. Saya ini muridnya Buya Sakur. Tidak boleh ditipu-tipu. Dan di samping saya, di bawah saya ini mantan muslim. Kami paham semua, kami sudah belajar semuanya. Kalau kamu bisa tunjukin di hadis bunyi 2 kalimat syahadat, maka saya siap malam ini menyebut 2 kalimat syahadat. Silakan Lina, kamu sudah open mic tadi deh. Mana ada hadisnya? Orang yang ngecek di chat GPT kok gobloknya tuh loh, tak separoh ini. Mana hadisnya? Hadis apa? Kabur kan? Kalau nggak goblok nipu, kalau nggak goblok nipu, itu aja Islam nih. Kabur sendiri. Iya, kabur sendiri karena malu, karena nggak ada apa-apa. Lu pikir kami ini kaleng-kaleng di atas? Lina Wijaya ini murtad. Dia tidak memahami Al-Quran dan hadis. Makanya saya kejar kamu tadi hadis yang sahih. Yang ada, Saya ini menyanyikan. yang ada itu chat GPT sohih, AI sohih, Quen sohih, Dola sohih. Nah, itu yang dipakai mereka sekarang. Mereka lupa kalau yang bikin itu semuanya orang kafir. Gagal bang, oke, gagal. 5 jutamu, jangan TF. Simpan dulu uangmu 5 juta. Ya, uangnya buat beli ubi celembu aja. Berapa bisnis Bang Oke tentang sawit itu, berapa kilo sawit itu, 5 jutanya berapa ton, aduh kecil sekali itu.
Hanya nyuruh anggotanya itu panen sawit 2 kali sebulan. Bang Oke-nya enak-enak, ada pekerjaan lain dia punya, tapi gagal bang, simpan dulu. Ayo, gagal kan? Siapa lagi yang menerima satu pertanyaan 5 juta? Panggil Ustadz mau mana yang berkoar-koar itu, yang menghujat kekristenan terus. Panggil mereka di sini. Si Juma, si Yusufi, mampu dia jawab hadiah 5 juta dan saya siap menyebut 2 kalimat syahadat langsung. Padahal semua muslimah melakukan loh, mempraktekkan. Mereka Ya. mempraktikkan sesuatu yang tidak disuruh, itu namanya kesesatan. Sesat, mereka sesat kafir sebenarnya mereka. Tidak mengikuti perintah yang telah ditulis di dalam Al-Quran Karim. Tidak mengikuti perintah Allah, kalimatullah. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni mereka. Makanya teman-teman Kristen dukung terus kami dalam doa ya. Yang di bawah dukung terus dalam doa, bantu tap-tap layarnya. Ini bukan main-main ini. Ya, diskusi lintas agama bukan main-main, bukan saya dia. Bukan saya yang jadi Islam, dia yang menjadi Kristen. Itu aja. Untuk apa kita bertele-tele menghujat ya? Nggak butuh. Itu buktinya kami berdua di sini mampu menguasai semua. Tanya Alkitab is okay. Si UAS saja panggil dia. Si UAS juga boleh. Siapa saja bebas. Ulama, ustadz itu yang saya harapkan. Ustazah, itu yang kami harapkan di sini. Panggil telepon itu si UAS. Karena dengan pakai akun ini kemarin dulu ya 2 tahun atau 1 tahun yang lalu aku datang ke room dia dengan akun ini. Tabayun 15 menit saya di sana teman-teman, tidak dinaikkan. Saya tapping di bawah 2 kali minta naik, tidak dinaikkan. Cuma siapapun bang, boleh. Siapapun boleh. Sayembaran ini boleh siapapun. Yang penting bukan Kristen lawan saya. Kalau Kristen lawan saya angkat 2 tangan, saya mundur. Benar nggak kakak Delina? Kami mundur kalau teman-teman Kristen kami lawan kami. Untuk apa sesama Kristen mau berhadapan? Walaupun kita sama-sama dukung, sama-sama mendoakan. Tapi semua, mulai dari Aceh sampai Papua, ustadz dari Filipina di seluruh negara boleh. Saya tahu dikit bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya saya tahu dikit. Boleh. Salam Sis Ngate. Good morning. Bukan hanya menghujat kekristenan. Yesus menikah, Yesus punya anak, Yesus punya Tuhan. Ini kalian nyata, kalian yang tidak tertulis di dalam Alkitab dan yang tidak diimani orang Kristen. Kami tidak pernah mengimani itu. Yang saya tanyakan ini yang kalian imani dan kalian melakukan. Ya. Silakan teman-teman digas terus teman-teman. Biar tap-tap layarnya sampai 100k dulu. Tinggal 21k lagi tap-tap layarnya teman-teman. Nanti sampai 100k. Sehingga kalau kita tutup besok kita buka langsung naik penontonnya.
Contohnya, puji Tuhan kalau kita sampai 400k tap-tap layarnya, karena Mr. Emo mengatakan harus sampai 400k minimal kalau live itu, sehingga penontonnya, pengikutnya maka lebih banyak. Kerja teman-teman, jari-jari tangan kalian pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus tahu jerih payah kalian di rumah aku, walaupun saya tidak bisa membalaskannya kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu. Tapi Yesus Kristus tahu isi hati saya di sini, isi hati kami berdua dengan Lina Wijaya. Kami betul-betul ya melanjutkan visi misi Yesus Kristus di muka bumi ini. Tentu kami banyak belajar, dan sebelum kami turun gunung banyak belajar dulu. Makanya dari dahulu kala saya tidak turun gunung ke dunia nyata, ke Islam, ya. Dan di Facebook kalau saya tidak punya senjata, ditanya kitab suci saya, kami siap jawab dengan data, dan kami bisa tanya balik, serang balik dengan apa yang mereka imani, supaya mereka jangan mengikuti orang buta. Ada amin? Kalau kita orang Kristen sudah jelas bahwa kita dilarang jangan mengikuti orang buta. Ada tertulis di dalam Alkitab, biarkan sajalah mereka yang buta memimpin orang buta. Orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya masuk jurang. Ayatnya di dalam Matius 15 ayat 14. Teman-teman Kristen coba cek ayatnya, saya tidak bohong. Karena apa yang kami sampaikan berdasarkan dengan data di dalam Alkitab. Nah, makanya kami orang Kristen itu pede. Karena kenapa? Pintar. Karena sering makan babi, daging babi. Enak. Kalau perempuan makan daging babi, mohon maaf ya, pasti lihat bibirnya berminyak-minyak tanpa pakai lipstik. Itu buktinya. Karena lipstik itu juga diambil dari minyak babi. Amin teman-teman. Benar nggak kali Adelina? Lipstik itu yang mahal-mahal. Gelatinnya ngambil dari babi memang. Berarti saya tidak bohong kan? 20 kali lagi teman-teman, dibagikan live-nya, di share ulang. Tadi udah sampai 400 penonton. Teman-teman Kristen semuanya kompak, mari kita bersatu. Makanya ada nyanyian di dalam iman kita. Kita satu dalam kasih. Kalau kalian mengasihi saya dalam live ini, setuju mendukung saya, mendukung kami, silakan kita satu. Kita satu dalam kasih, kita disatukan di dalam kasih Tuhan. Kita satu dalam kasih. Orang Papua rambutnya keriting, ya. Orang Jawa, apapun, orang Batak, ya, apapun, orang Nias, ya, kita tetap satu dalam kasih. Artinya kita dipersatukan kompak. Makanya di sini selama hidup saya ada di TikTok teman-teman, saya tidak pernah menyerang agama Katolik atau teman-teman saya yang beragama Katolik, tidak. Karena kita satu. Puncak klimasnya iman kita satu, Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, satu. Makanya ya, Shema Israel, Tuhan kita Echad. Adonai, Shema Israel, Adonai Echad. Ya, artinya katakanlah Israel, dengarlah orang Israel, Tuhan kita Esa. Itu kalau bahasa Ibrani. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada yang tinggi, ada yang rendah di antaranya, perlu hati-hati. Itu bukan Kristen pengajaran itu.
Ada amin? Nah, kalau dia katakan rendah derajatnya Yesus lebih tinggi derajatnya Elohim, itu penyesatan karena mereka adalah satu, sama-sama Maha Kudus, sama-sama Maha Suci, sama-sama Maha Adil. Amin. Ku tak pandang kamu dari gereja mana, asalkan kau seturut dengan firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, kalau saudara dan saudariku. Kalau hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudariku. Kalau kamu tidak mempelintir isi Alkitab, tidak menambah, kamu adalah saudara dan saudariku. Saya tidak lihat dari denom mana kamu, dari gereja mana, saya tidak lihat itu. Makanya ada dalam nyanyian tadi, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan kau seturut dengan firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu, kalau saudara dan saudariku. Yang percaya ketik amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Mana ustad-ustadnya? Macet kan? Panggil ustadmu. Siapa ustadmu yang berkor-kor itu? Anggota API panggil. Bawa di sini. Bukan hanya berkor-kor tanpa ada bukti. Ya. Ini sayembaran ini loh 5 juta. Bukan main-main uang 5 juta teman-teman. Ya. Bukan sembarangan. 1 bulan ini baru kamu dapat 5 juta. Ini golongan 4D. Kalau dia pegawai negeri, guru SD ya, 4D gaji bulanannya. Ayo kita naikkan, ada yang minta naik. Ya, Delina, ada tamu kita Ustazah. Monitor. Silakan Nat, selamat malam. Halo. Kalau minta naik, dinaikin ngorok. Nangis kan? Jangan tadi itu ngosong-ngosong aja. Sunarasu. Ya, diskusi 1 pertanyaan 5 juta. Mampu kamu jawab, hadiahnya 5 juta. Dibayar tunai. Langsung di TF. Ya. Satu pertanyaan, seperangkat alat HP, 5 juta dibayar tunai. Seperangkat alat HP. Ya kan TF-nya kan melalui HP. Bapak
luar biasa. Makasih Pak. Saya tidak luar biasa Pak. Yang luar biasa itu bagi kita orang Kristen adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang memberikan hikmat kepada kita. Walaupun akunku ini ke depan berkembang, saya tidak pernah melupakan kalian dari awal. Akun ini bisa berkembang karena teman-teman semuanya. Ya. Saya tetap menaikkan kalian. Dan saya tidak pernah mengatakan sama kalian, kalian naik di rumahku supaya banyak dapat koin. Contohnya ke depan kalau Tuhan izinkan akun ini, ya, jam terbangnya tinggi. Makanya teman-teman yang belum follow. Walaupun saya tidak follow teman-teman, silakan follow aja. Dan begitu juga teman-teman tetap absen. Seandainya saya ada salah menyampaikan isi Alkitab dan menganggap suatu kebenaran padahal tidak ada tertulis di dalam Alkitab, tegur saya. Saya tidak menyerang kalian. Saya tidak menghina kalian, saya minta maaf. Saya buat fitting langsung. Ya, karena saya ini orangnya rendah hati. Saya tidak mau menyakiti hati teman-teman saya Kristen. Saya tidak mau menghujat isi Alkitab. Karena bagi kita Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan. Di dalamnya ada tentang bicara tentang sejarah, ada tentang kerajaan, ada tentang pujian penyembahan, Mazmur, ya, Kidung Agung, ada, semuanya ada teman-teman. Kalau saya salah, saya siap minta maaf dan buat fitting. Saya tidak menyerang kalian. Seandainya Tuhan mengizinkan live ini jam terbangnya kencang atau apa yang disebut itu JP, apa itu namanya, JP atau apa itu Bang Oki? Chat GPT. Enggak, bukan itu GPS. bukan. FJP. FYP. Ya. FJP artinya kan sudah iya. Bacanya FYP. Itulah kalau saya nggak mengerti karena hukum Iya, dengar tembus dulu, begitu. dengar dulu. Artinya for your page itu loh. Semoga ini akun kita tembus. Viral lah, viral. Kalau nggak bisa bilang FYP, viral aja. Emangnya dapat duit kalau udah sampai di situ deh, Adek? Dari apa? Mana Nggak saya tahu, tahu, makanya- saya tahu, saya nggak pernah mikirin duit di TikTok ini. Tak ngerti. Contohnya, Dek. Makanya saya tanya yang sudah FJP kayak gitu dapat duit tiap bulan atau per minggu? Nggak Makanya tahu. mereka kejar. Kupikir ada dari TikTok. Saya dulu juga FYP, orang saya followernya yang diblokir itu sudah 164.000. Mana ada duit? Mana saya tahu ada duitnya atau enggak? Sama dong, aku juga kenakan akunku yang pertama. Tidak banyak sih, hanya 36.000 pengikut. Ditembak permanen. Oh viral ya, kalau begitu viral. Dapat duit dari TikTok atau gimana nggak tahu aku teman-teman. Tapi itulah intinya, saya tidak sombong. Ya, karena saya tahu akun ini berkembang, bisa viral, bisa tembus karena teman-teman semua orang Kristen. Itu aja. Saya tidak menyerang siapapun. Hanya supaya tembus, supaya viral akunnya. Ada orang yang kayak gitu kan. Dia menyerang Katolik. Dia menyakiti hati orang Kristen. Dia menyakiti hati pastor. Saya tidak begitu teman-teman ya. Ingatkan saya kalau saya salah ke depan. Asalkan Tuhan memberikan saya umur panjang. Ada amin teman-teman. Jifora welcome, gimana kabarnya Jifora?
Amin. Mau terima 5 juta enggak? Ini satu pertanyaan 5 juta. Dikirim dibayar seperangkat alat HP dengan tunai. Nah, gitulah room saya kan. Bukan main-main. Satu pertanyaan dijawab dengan data, maka seperangkat alat HP dibayar tunai di TF melalui HP. Apapun nanti melalui Dana, OVO, GoPay, ya kan? Di TF langsung seperangkat alat HP, ya, seperangkat alat HP dibayar dengan tunai. Sah? Nanti saya tanya nanti sah? Tapi dia Gifora nggak mampu jawab pertanyaan saya karena ada tidak pernah berasal dari sana. Dari tadi loh teman-teman belum ada yang mampu dia Gifora, Ustadz dan ulama. Seperangkat alat HP dibayar dengan tunai sah 5 juta. Aku justru mau nanya, kok kamu tanya kalau kita sama-sama Kristen dek? Kalau aku jawab nanti kamu kasih berapa sama saya ikan paus? Ketik. Ikan paus. Iya dong, kamu kan mau bertanya Pak Pendeta, Pak Ustadz jawab. Berarti ada ikan paus ini nanti kalau saya jawab. Ini loh 5 juta loh, berapa ikan paus ini? 5 juta ini bukan main-main loh, dikumpulin. Mungkin 100 ikan paus loh teman-teman. Oh kasih singa, betul kasih singa. Baninta Jaya mana singanya juga dong, belum saya lihat loh. Mengaum-ngaum uang singanya berdua lah. Kak Ustadz, Kakak Lina, uang koin singanya itu ada berapa? Koin singa itu kalau dirupiahkan 800 kalau nggak salah ya. Paus itu cuma 180.000 kok. Kan diambil TikTok 60%. Mending suruh transfer aja. Kalau dia beli kan sekitar hampir 2 juta kan itu singa kalau nggak salah. 2 juta. Nah 5 juta ini berapa singa lah? 2 singa atau 3 singa kan? 5 juta. Ada nggak yang mengeluarkan singa? Gimana bunyinya kalau singa? Yang saya lihat itu hanya ubur-ubur. Udah pernah kemarin kan Delina, ikan paus kan udah pernah kita lihat kan? Nah, kalau paus itu kan terimanya cuma 180.000-an kan? Tapi udah diterbangkan di sini kan? Bersama dengan kita kan? Ya intinya tuh, maksudnya tuh nggak seberapa gitu loh. Oh singa yang lebih besar ya? Ya singa lebih besar dari paus lah. Paus itu kan cuma 2.000 koin, singa itu kan sekitar 30.000 koin kalau nggak salah. Jangan-jangan inti Jaya mau top up ini singa ini karena dia bilang kasih singa lah. 4 jutaan lah kalau nggak salah tuh beli 4 jutaan atau berapa kalau beli ya, kalau beli tapi dapatnya kan 1 juta lebih, 60% diambil TikTok. 4 kali 6 berarti 2,4, 1, sekian aja dapatnya. Ngapain ngasih TikTok sampai 2,5 juta? Ya mending kirim duit aja. Iya kan di TF ya. Mending transfer aja nggak pakai pajak. Saya tuh di ruangan saya larang orang kasih kip besar-besar karena pajaknya gede, kasihan juga yang ngasih, uangnya habis. Mending kirim aja kalau mau. Tapi kan ada orang juga kan sukanya kan melihat bagaimana itu juga kan.
Nah, terserah lah kalau yang penting saya sudah kasih tahu. Yang penting saya sudah kasih tahu kalau dia masih tetap ngotot mau kirim pakai gift untuk prestis atau untuk tampilan, ya apa boleh buat. Kita kan enggak juga menolak, cuman sayang aja gitu kalau saya mah. Betul. Kalau kereta api, Nggak tahu lah kurang lebih segitu-segitu lah. Karena kan sekarang gift itu udah banyak yang berubah. Itu maksudnya untuk gambarnya bebas pilih. ayo, yang di bawah mau nggak? Paling gede itu ya universe itu ya kalau nggak salah ya. TikTok universe itu yang paling gede kalau diuangkan 10 juta. Tapi dia belinya sekitar 20-an hampir 25 juta. Kan bodoh ngasih TikTok 15 juta. Itu benar. Oh benar ya Inti Jaya. Ya TikTok universal itu beli bisa sampai 25 jutaan loh. Sayang aja kan uangnya dikasihkan ke TikTok. Tapi kan ada di konting juga kan saya lihat kan potongan 25%. 60% diambil TikTok. Kalau top up, ada kan itu sudah saya lihat kan. Not gift TikTok 25%. Nah itu dibodohin orang, udah bodohin orang. Orang sekarang dibodohin orang. Mana ada diskon apa itu omong kosong. Oh itu bohong ya, yang viral itu. Ada aja uangnya nanti malah hilang dicuri orang. Ya udah teman-teman nanti di TF aja lah sama Lina Wijaya kalau mau, sama saya juga mau di TF ya TF aja lah. Ada di biodata saya. Tapi supaya saya tahu mendoakan kalian juga, kami mendoakan ya kirim melalui DM. Bukti pengirimannya kan gitu Kalina kan, supaya kita bisa mendoakan juga kan. Itu bukan uang main-main loh. Ya, kalau saya mah lebih baik untuk pengadaan Alkitab atau kalau mau belikan soundcard aja tuh, biar suaranya nggak perlu teriak-teriak. Iya loh, aku nggak punya soundcard udah lama. Makanya saya nggak nyanyi lagu rohani loh deh. Iya, saya juga udah lama. Rusak udah dari 2023 dipakai udah 3 tahun non-stop. Headset, soundcard, saya males pengadaan tuh. Takut semua Islam teman-teman. Mulai dari 400 penonton tadi. Ada tamu kita deh. Ini dari tadi nih. Silakan Ben, silakan. Halo Ben, Iya, halo. Islam Kristen. Islam dong. Yang tadi ya, buka kamera. Iya. Ya buka kameramu silakan. Buka kamera gimana sih? Nggak ngerti Mama Bib. Nih sih udah dapet nih hadisnya nih. Ya dibuka dulu kameranya, Sabar, nggak usah buru-buru. Moderator, kirim undangan buka kamera moderator. Udah saya buka kameranya, udah kirim. Nah, diklik simpan aja, Mbak Ben, nanti kameranya terbuka. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Uti. Masya. Ada nih buktinya nih. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3435. Kitab hadis Coba buka, para Kakak. nabi. Bentar santai kakak, santai bunda, biar dibuka Ya. oleh Ustazah Wijaya. Coba baca, karena HP saya error. Bentar dulu ya Bunda BM 90. Nah, coba kamu baca.
Ben 90 karena udah didapatkan datanya. Besarkan moderator. Oh iya. Tuh. Silakan pertanyaannya apa tadi Bang Toro? Sebutkan satu ayat saja di dalam Al-Quran atau di hadis tadi bunyi 2 kalimat syahadat. Silakan Ben. Mbak Ben. Uti, silakan Uti. Baca aja yang ditampilkan Bu. Itu Arabnya ada. Itu di atas Sohi. Kenapa? Kemana sih telinganya nih? Nanti yang saya malah di-ban gara-gara buka data lama-lama. Nah, Ibu aja yang buka itu bukan bunyi 2 kalimat syahadat ya teman-teman ya. Makanya dia tidak ngomong ya. Kabur deh. Ya turun. Cari lagi Bu, kita tunggu, nggak apa-apa. Ya bunyi 2 kalimat syahadat teman-teman. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Ini ya yang dibawa di hadis Bukhari 3435 diriwayatkan dari Ubadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, serta firman-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan roh yang diciptakannya, dan bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan amal yang telah dilakukannya, meskipun amal itu sedikit. Ya, perawi tambahannya, orang seperti itu dapat memasuki surga melalui salah satu dari 8 pintu yang dia inginkan. Wah. Itu bunyinya, tidak ada yang dimaksud Bang Toro. Tidak ada ya. Gagal ya Bu. Ya, berarti selama ini bohong mereka mengatakan ada di hadis bunyi 2 kalimat syahadat. Ya. Teman-teman Kristen jangan takut, percayalah sama kami yang dibawa. Nggak mungkin saya sembarangan membuat pertanyaan yang mereka imani mampu mereka jawab dengan data. Hanya mereka itu menghayal saja. Ya. Cari lagi Bu, mana tahu. Aman 5 jutamu Bang Oke, aman. Hati Bang Oke di bawah gedung ini. Jangan-jangan ada yang jawab ini 5 juta ini. Aman. Ayo kita tunggu yang lain. Percayalah teman-teman Kristen sama kami berdua di atas. Itu buktinya bahwa kami bersama Lina Wijaya sudah mempelajari semua. Saya muridnya Buya Sako. Tidak mungkin saya bawa kalian ke neraka. Benar gak? Saya muridnya Muhammad. Dia muridnya Muhammad, saya muridnya Buya Sako. Saya tidak kenal Muhammad. Yang penting teman-teman yang lain Kristen doakan tiap-tiap layarnya, bantu. Inilah salah satu edukasi bahwa selama ini mereka ini tidak pernah mengikuti apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi dia sungguh-sungguh tadi loh, semoga terbuka mata hatinya loh teman-teman. Jangan-jangan nanti dia ikut murtad loh. Saya yakin. Dengan hal begini teman-teman pasti mereka mencari sungguh-sungguh belajar. Kalau tidak ketemu, nah mereka jadi murtad ya. Selama ini saya ditipu. Benar nggak teman-teman? Benar nggak Kak Lia? Betul. Delina. Betul. Itu strateginya begitu.
Itu sistem diskusi untuk amanat agung, teman-teman. Kalau bukan saya, dia. Kalau tidak mampu dia jawab, berarti berpikir, waduh, selama ini saya sudah ditipu oleh ustadz dan ulama saya. Ngapain saya di situ? Ya. Dan saya yakin dia cari lagi, dia cari di hadis tidak dapat, maka dia murtad. Ini yang saya suka, sungguh-sungguh orangnya. Artinya dia tidak mau ditipu dan dibodohi oleh ustadz dan ulama. Karena itu kan ceramah ustadz ada di hadis. Bunyi 2 kalimat syahadat tidak ada di Al-Quran. Contohnya kan. Ada tapi nggak dikasih tunjuk, makanya mereka juga ikutan ada tapi nggak tahu di mana. Padahal nggak ada. Ya, karena kesalahan mereka kan mereka murtad jadinya, Dek. Macam Lina Wijaya kan murtad kan karena tak kebenaran jadinya kan, karena ditipu dibodohi, benar enggak oleh ustadz dan ulama selama ini? Iya, ada. Ditanya di mana, jangan banyak tanya. Mereka tuh selalu ngomong kayak gini. Ada riwayat menceritakan, mengkisahkan. Udah gitu doang. Jadi diceritakan. Ditanya di mana Pak riwayat itu tertulis. Nah, hadis. Lalu gitulah, hadisnya di mana? Kalau kita nanya itu dianggap kita nggak percaya, padahal kita nanya itu mau tahu kebenarannya. Nah, kalau kita nanya dianggap nggak percaya, nanti kita dibilang syirik, musyrik. Nah, itulah letak culas atau liciknya Islam. Ustadz bodoh itu. Padahal memang nggak ada dan mereka juga nggak tahu apa-apa. Tapi kalau ditanya, katanya, oh kamu tidak percaya ya. Kalau kamu tidak percaya sama aja kamu dengan musyrik, syirik. Wah, itulah menutupi kebodohan mereka tuh seperti itu dulu saya itu. Ustadznya kalau ditanya tuh marah. Apalagi kalau perempuan tuh banyak tanya, suaminya yang ditegur. Kasih tahu istrimu jangan banyak tanya, kan goblok. Itu trik mereka ya untuk Ini orang nanya kok nggak boleh. Omongan dia jangan dikaji, jangan diuji, telan. Kalau nanya dibilang syirik, kan goblok. Berat saudara-saudara, jadi Islam tuh berat apanya? Berat bodohnya. Betul Gurunda. Kalau banyak tanya, kata Ustaz Somad masuk neraka. Jadi orang tuh kalau banyak tanya ditakut-takutin, diancam-ancam, jangan banyak tanya. Kenapa? Karena yang ditanya goblok, nggak tahu apa-apa. Yang kedua, isinya itu dongeng, nggak ada di Quran, nggak ada di sini, dikarang-karang, dibuat-buat, seolah-olah ada. Hai kalian, ini 5 juta loh, langsung di TF oleh Bang Oke loh. Yang penting malam ini Bang Oke puas malam ini, duitnya aman. Teman-teman Kristen yang mau tahu lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa mampu ya sampai botak. Padahal mereka mengimani, tunggu aja, kita tunggu mereka. Semua pertanyaan tidak sama. Itulah buktinya bahwa kita itu diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan Lina Wijaya kami diberikan hikmat. Pertanyaan-pertanyaan saya pasti mereka tidak akan mampu menjawab dengan data. Mereka itu hanya hayalan saja. Saya yakin ibu itu pasti akan murtad loh. Sangkingnya dia turun sendiri, bukan diturunkan tadi kan, Dek?
Siapa yang nggak ada yang menurunkan dia? Saya nggak ada menurunkan dia. Tidak kelihatan tadi sebenarnya kalau diturun kelihatan, masa tidak ada kelihatan, dia turun sendiri. Kalau saya makan pinang loh, tidak tidur terus lah saya. Mata saya makin tajam, makin banyak ilmu. Apakah ustadznya di TikTok ini tega membiarkan umatnya tidak mampu jawab ini? Sungguh nekat yang nyata, guys. Iya Bang, Inti Jaya, Pinang Papua, Pinang besar. Yang ini pinangnya Bang. Yang dikasih nona manis. Selalu saya ditawarkan, apa yang tidak ada Pak Pendeta Pastor? Betul, itu ternyata. Oh, itu punya Papua punya. Betul. Kadang-kadang ada mama-mama pace tanya, oh, Inta Jaya di Osirio ya, Osior. Kita ada di Sorong Bang. Kita ada di Sorong, di puncak. Ayo digas teman-teman, bagikan live-nya ulang teman-temanku. Mana tahu ada ustadz ulama. Oh, di Harapan. Oh, udah lama tinggal di sana di Harapan. Oh, keliling Papua tugas ya Bang Inti Jaya. Dalam tugas dalam santuan ya, satuan. Tahu kalau disebut keliling ya, saya tahu itu. Posales. Ya walaupun santuan juga kan, tidak ngaku juga sih di TikTok. Itu rupanya Bang Oke dibawa juga. Sebenarnya dia itu tanya sama dia, apakah kamu 1 bintang? Pangkatnya pasti tidak ngaku, saya orang biasa. Makanya teman-teman, kita aman di sini teman-teman ya. Di belakang saya itu ada Tuhan Yesus, amin. Di kepala saya, di kepala kami ada Tuhan Yesus, kiri kanan ada Tuhan Yesus. Melindungi kita semua. Bang Oke ketawa kan? Iya. Di dunia nyata aja teman-teman, saya beritahukan, di dunia nyata aja seorang intel tidak pernah dia ngaku-ngaku bahwa dia adalah intel. Malapun dia menyamar menjadi kuli bangunan, menjadi yang mencari-cari sampah itu namanya ya, pemulung, Pemulung. ya gitulah, pemulung. Padahal sebenarnya dia adalah intel. Bang Toro dulu Islamkah? Mohon maaf nanya, saya itu muridnya Buya Sakur. Saya muridnya Buya Sakur. Itu guru saya yang pertama. Makanya guru saya mengatakan jangan takut murtad daripada kamu menjadi batu sandungan di kalangan Islam. Ya, jangan takut murtad kalau kamu tidak memahami isi Al-Quran, tidak belajar membandingkan Isa dengan Muhammad. Daripada kamu menjadi batu sandungan,
di kalangan Islam, murtad saja kamu. Makanya Lina Wijaya ini sudah murtad, sekarang anaknya tidak jadi korban. Coba kalau dia tidak murtad. Pasti pada waktu itu suami dan si Lina Wijaya ini ya kasih anaknya di pondok kan? Bener nggak sis Lina? Jadi korban kan anaknya kan, kasihan toh. Puji Tuhan udah keluar. Coba yang barusan viral itu di Jepara lagi, belum selesai di Pati, belum selesai tuntas di Ciawi, di Jepara lagi. Masya Allah, mereka merusak generasi bangsa ini. Belum selesai lagi di Minang, ada lagi yang viral. Kasihan kita. Telaten lagi. Betul belum selesai, muncul semuanya. Makin banyak loh yang melapor jadinya karena udah viral ini. Ya muslimah berani melapor. Ya. Hancur deh kalian Islam, tinggal nama di Indonesia. Tinggal nama kalian di Indonesia. Makin kencang nanti Kristen. Coba tadi ibu tadi, pasti murtad ibu itu. Yakin gua dalam nama Yesus. Karena dia balik lagi, dia tunjukin hadisnya. Kalau saya, karena saya sudah buka kamera, teman-teman, beda dengan Raja Debat ya. Karena saya sudah buka kamera, hanya sebatas ini yang bisa saya apakan. Begitu juga Lina Wijaya, tidak sekeras dengan Bang Raja Debat. Ada perbedaannya, kalau kami sudah buka kamera, kami hati-hati. Benar nggak, Sis Lina? Betul. Si Juma itu udah mencret saya kasih 2 tahun yang lalu, Bang. Udah basi. Udah basi si Juma nggak? Aduh, ini Enggak. sih. Itu sebabnya dia nggak berani keluar kandang, di ruangannya dia aja. Dia udah kapok, dia udah basi. Orang-orang Kristen udah nggak bisa, nggak ada satupun yang bisa dikalahkan dia. Makanya dia di ruangannya aja, nggak kemana-mana. Nungguin orang datang aja ke sana nyumbang buat dia. Hanya Kristen-Kristen yang botol yang datang ke sana yang sosok jago pahlawan kesiangan, padahal dia tidak mengerti Alkitab juga dan dia tidak bisa menyerang balik. Yang datang ke sana. Iyalah, yang baru-baru main TikTok, petantang petenteng, nggak ngerti apa-apa, sok-sokan. Bapak bukan nabi aja, tadi naik turun semua ketakutan. Iya, yang awam, yang tidak memahami bagaimana strategi diskusi filsafat agama. Karena kami ini berdua dengan Lina Wijaya bukan hanya punya trik di TikTok, kami turun ke lapangan, kami sudah menguasai semuanya teman-teman ya. Bagaimana kami bisa masuk ke suatu tempat itu, trik apa yang kami perlukan. Nggak mungkin bawa Alkitab di sana. Kamu pulang tidak ada kepala kalau kamu bawa Alkitab. Ya. Ya, saya tidak menyampaikan di sini trik kami di lapangan. Dan sudah banyak juga ya anggota saya di Aceh, sudah saya kirim. Saya tidak memberitahukan lagi lah. Kalau Bang Pendi itu bukan di Aceh, dia turun ke lapangan. Ya. Lina Wijaya di Jawa, dia itu di Jawa. Turun ke lapangan. Dia sisir itu jembatan-jembatan, jembatan yang ada manusianya di bawah ya teman-teman. Dia sisir itu. Dia masuk ke pondok juga, ke pondok
Apa itu? Zaitun. Banyak, Udah udah pernah. banyak. Pondok pesantren udah banyak bang. Salah satunya aja Al Zaitun. Masjid-masjid. Saya datengin. Saking dibakar ya teman-teman, masih ingat nggak? Dibakar baju yang dia kasih, ya. Masih ingat nggak teman-teman? Itulah dia turun ke lapangan, dia kasih baju. Ya. Sudah saya lihat waktu itu dibakar baju itu yang dikasih Lina Wijaya. Tapi nggak apa-apa, dibakar, yang penting kan kita udah masuk. Si Lina Wijaya udah masuk ke sana. Itu membuktikan bahwa itu dipilih oleh Tuhan untuk turun ke lapangan. Kalau tempat-tempat saya udah banyak. Itu awal-awal tahun 2026 kemarin, 20 desa, 20 ustadz, ya, satu desa, satu ustadz di Sarawak kita masuk. Kita di sana kan 1 minggu lebih. Makanya saya punya foto-foto itu yang saya tampilkan itu. Kenang-kenangan buat saya lah, saya simpan. Tapi masuk ke pedalaman teman-teman. Tidak seperti jalan di Jakarta, jalan kaki. Dan saya juga sudah pernah masuk ke Filipina. Di situ saya lama. Dan puji Tuhan, waktu saya masuk di sana ada bersama dengan tim teman-teman. Yang pertama di sana agamanya Islam, disusul Katolik dan Kristen. Sekarang sudah berubah. Ya, yang ketika kita sudah meninggalkan, banyak juga yang akan mengambil bagian dari orang-orang Filipina karena mereka juga pakai bahasa Tagalog, teman-teman. Dan materi yang kita sampaikan, wartakan, kita bagikan semuanya karena turun ke lapangan, orang-orang itu kita didik dan mereka menjabarkan ke desa-desa mereka, ke tempat mereka, ya. Dan sekarang coba cek kalau saya bohong, yang banyak di sana sekarang Katolik, disusul dengan Kristen Protestan, dan baru Islam. Kalau kalian tidak percaya, Kristen yang besar di sana sekarang. Karena didukung juga teman-teman pada waktu itu bersama dengan Amerika, politik juga didukung di sana. Para teroris di sana kan dihancurkan oleh Amerika. Di Filipina saya pernah ke Sambuanga, ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah ke Filipina, tapi ke pedalaman ya teman-teman, Sambuanga, Bulacan, banyak tempat-tempat yang saya masukin. Tapi puji nama Tuhan teman-teman, itu bukan enak. Sebagai orang misi di lapangan, turun langsung ke lapangan, apalagi di luar negeri teman-teman. Dan kesaksian saya itu, saya sampai di daerah itu teman-teman, 9 danau besar yang kami lewati. Tidak ada jembatan teman-teman. Baru kami sampai ke tempat itu yang kami jangkau itu. Dan sekarang sudah ada jembatan dibangun. Dulu itu jalan kaki teman-teman. Dan kalau ada hujan, dari atas itu banjir, ya terpaksa kita menginap tidur di pinggir sungai itu teman-teman, nunggu reda banjirnya, baru kita lanjut. Kan main-main teman-teman. Makanya kalau kami di sini sudah terlatih. Tidak kaget lagi kita karena sudah terlatih. Makanya saya tahu bahasa Filipino, Alkitab bahasa Filipina, saya tahu bahasa Tagalog. Tapi kalau saya pakai di sini kan teman-teman Kristen nggak tahu semua dari Indonesia kan. Makanya kemarin itu ada salah satu suster masuk ke rumahku, tapi karena dia tidak tahu, karena saya jarang pakai bahasa Filipina di Tagalog di rumahku, sekarang dia jadi malas. Itu seorang suster.
Masih ingat kan Lina waktu dia masuk ya? Dulu-dulu. Iya, nggak pernah lagi, udah lama. Iya, dia sudah DM saya, dia WA saya nggak mau lagi karena saya nggak ngerti apa yang disampaikan. Itu loh, pastor juga nggak ngasih tahu saya bahasa Indonesia semuanya. Jadi mana nih kadronnya habis? Pensiun dah, tidur. Habis, lebih baik kita tutuplah di tempat saya, sudah lewat jam 2 loh, Nah, di tutuplah. Papua. Iya, kamu doa sama kita, awaskan saya, awaskan Pecikula. Bang Toro pimpin doa. Baik, aku berdoa ya. Teman-teman di bawah kita berdoa, kita tutup ya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Mulai dari awal kami buka live, pertengahan sampai selesai, terlaksana dengan baik. Dan puji nama Tuhan, sampai saat ini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan walaupun kami sudah kasih hadiah sayembara 5 juta. Terima kasih Tuhan, dan biarlah terbuka mata hati mereka bahwa apa yang kami pertanyakan memang betul-betul tertulis sesuai isi Al-Quran yang mereka imani. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon meminta bersama dengan hamba-Mu Lina Wijaya, berikan kami terus hikmat, berikan kami terus karunia, turunlah kuasa-Mu dan urapan-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu juga buat teman-teman kami yang ada di bawah, yang setia tap-tap layar, nonton live ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Hamba-Mu kami tidak bisa membalas atas kebaikan mereka, atas pengorbanan mereka di live ini. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa yang sanggup memberkati dan membalaskan kepada mereka di dalam keluarga mereka, di dalam usaha mereka. Kalau ada teman-teman kami di bawah yang sakit, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Pada malam ini, pagi ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah akan dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau istirahat. Sebelum kami tidur, seluruh jiwa raga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang indah. Dan kami percaya dengan iman ketika kami sampai pada pagi hari, Yesus Kristus adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang membangunkan kami dari tempat tidur kami, sehingga kami bisa melanjutkan pelayanan pekerjaan bisnis yang telah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Bang Toro, thank you semuanya. Thank you semuanya Bang. Oke, thank you. Uangmu aman 5 juta Bang ya. Tapi besok masih ada lagi. Saya tutup semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum. Shalom, shalom.